Pemerintah Arab Saudi terancam membatalkan ibadah haji tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Indonesia terpaksa menunda keberangkatan lebih dari 220.000 jamaah ke Tanah Suci demi memutus rantai penyebaran virus corona. Risiko keselamatan dan kemanusiaan menjadi prioritas pertimbangan kami di masa pandemi ini. Selain itu, juga risiko ibadah yang sangat mungkin terganggu jika haji diselenggarakan dalam situasi masih bertambahnya kasus positif COVID-19 di Arab Saudi dan juga di Indonesia. Dalam sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu Kementerian Agama, tercatat ada 198.000 lebih jamaah reguler yang telah melunasi BPIH. Sementara itu, menurut Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh menyatakan, penundaan haji dapat menyebabkan kerugian bisnis senilai 4 triliun rupiah. Dampak lain di sektor transportasi, maskapai Garuda Indonesia mengalami kerugian mencapai 3,4 triliun rupiah. Selain Indonesia, keputusan pembatalan keberangkatan haji juga diikuti oleh 7 negara lainnya, yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, India, Mesir, dan Uzbekistan. Penundaan ibadah haji serta penutupan kota Mekah bukan kali pertama terjadi. Tahun 1924 terjadi konflik Hijaz antara kelompok Ibnu Saud dan Raja Syarif Hussein pemimpin Mekah. Kondisi Mekah yang tidak kondusif dan terjadinya Perang Dunia Pertama berdampak pada pelaksanaan haji kala itu. Pada abad 19 hingga 20 seiring dibukanya terusan Suez, pelaksanaan ibadah haji di Indonesia yang kala itu bernama Hindia Belanda menjadi ajang bisnis bagi pemerintah kolonial. Untuk sekali perjalanan pulang pergi tahun 1856, setiap jamaah harus mengeluarkan biaya 500 sampai 1000 gulden atau setara dengan 100 kg cengkeh. Dan jika dihitung dengan kurs rupiah hari ini, maka biaya haji bisa mencapai 350 juta rupiah. Tercatat di tahun 1853 hingga 1878, sekitar 13.000 jamaah berangkat dari Indonesia. Tahun 1882 hingga 1898, jumlah jamaah naik menjadi 16.000 orang. Sementara itu, di tahun 1902 hingga 1936, angka jamaah tertinggi berada di antara tahun 1920 hingga 1921, yaitu 28.000 jamaah. Pemerintah kolonial membentuk Kongsi 3, yakni 3 perusahaan pelayaran haji yang dikontrak oleh pemerintah Hindia Belanda. Perusahaan ini memonopoli bisnis pelayaran haji dan meraup keuntungan dari karcis keberangkatan jamaah. Sebetulnya, penasehat Hindia Belanda waktu itu, Snokkebraunya, menyarankan tidak dipaksakan. Kalau penasehat Hindia Belanda ini kan Snokkebrau terkenal sekali, tipikalnya adalah moderat, ya tidak terlalu memaksakan kehendak kepada jamaah. Cuman perusahaan maskapai pelayaran itu pengennya dipaksakan. Karena maskapai menganggap kalau misalnya tidak dibelikan tiket pulang langsung, mereka merasa nanti takutnya diambil sama kapal-kapal Inggris. Jadi tidak menguntungkan bagi maskapai pelayaran kayak gitu loh. Kan kalau tiket pulang pergi kan jadinya sudah ada satu paket keuntungan bagi maskapai. Tahun 1888, pemerintah mendirikan KPM, yaitu Perusahaan Pelayaran Pemerintah. Dalam prakteknya, bisnis pelayaran ternyata tidak sebanding dengan fasilitas yang diterima oleh para jamaah di dalam kapal. Perjalanan selama berbulan-bulan di atas laut mengakibatkan penyebaran penyakit antar jamaah seperti disentri, kolera, dan cacar. Peristiwa pilu jamaah terungkap dalam cerita pengalaman Bupati Bandung R.A.A. Wiranata Kusuma selama perjalanan menuju Makkah tahun 1924. Dia sakit demam dan berseru minta air minum. Menggigil tangannya, memegang gelas dan sekali teguk saja habis air segelas itu diminumnya. Hari itu jugalah dia meninggal. Mayatnya dilemparkan ke laut. Itulah kuburannya. Rute perjalanan haji dari kawasan Hindia Belanda dibagi menjadi 8 pelabuhan embarkasi sesuai dengan ordonansi tahun 1927. Makassar, Surabaya, Tanjung Priok, Padang, Palembang, Sabang, Belawan Deli, dan Medan. Dari Tanjung Priok, mulanya jamaah dikarantina di Pulau Onrus, kemudian singgah di Kolombo, Sri Lanka, lalu menuju karantina kedua di Pulau Kamaran untuk pemeriksaan kesehatan.
Terakhir, penumpang menuju pelabuhan Jeddah untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Seluruh proses ini memakan waktu 1 bulan dengan menggunakan kapal uap. Keberangkatan haji dengan kapal laut berakhir tahun 1979 seiring dengan kejayaan transportasi udara tahun 60-an. Penyelenggaraan urusan haji diatur melalui keputusan Presiden nomor 3 tahun 1960, yaitu pelaksanaan ibadah haji berada di bawah Kementerian Agama. Pemerintah mengatur biaya haji, kuota, dan fasilitas jamaah selama beribadah.